Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haryanto. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dengan matkul tafsir ayat ekonomi. Yang pertama itu pengertian tafsir menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, tafsir berasal dari kata Arab, yaitu fasara, yafasiru, dan tafsiran, yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap makna sesuatu yang masih samar. Dan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran, memahami kandungannya, hukum-hukumnya, serta hikmat yang terkandung di dalam sesuai kemampuan manusia. Yang kedua, urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan, yaitu membantu memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalat, menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha yang halal dan sesuai syariat, menghindari praktik ekonomi yang dilarang seperti riba, gharar, maisir, dan menjadi dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga itu metode tafsir yang digunakan ulama. Tafsir, metode tahlili atau analitis, menafsirkan ayat Al-Quran secara berurutan dari awal hingga akhir dengan menjelaskan makna, kata, hukum, dan kandungannya. Yang kedua itu metode ijma'i atau global, menjelaskan makna ayat secara singkat dan umum tanpa membahas yang mendalam. Yang ketiga itu metode muqaran atau perbandingan, membandingkan ayat dengan ayat lain, hadis atau pendapat para ulama untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Yang keempat itu metode mauhui atau tematik, yaitu mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Yang keempat itu arti kata solihatu wal bakiyah dan tafsir ayat tersebut dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, dan amal-amal kebijakan yang terus kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Tafsir itu tafsirannya Al-Baqiyah. As-salihat berarti amal saleh yang pahalanya tetap dan kekal seperti sholat, zakat, sedekah, dan berzikir. Membantu sesama, ayat ini menjelaskan bahwa harta dan anak hanyalah perhiasan dunia dan bersifat sementara, sedangkan amal saleh akan memberikan pahala yang kekal di akhirat. Dalam ekonomi Islam, harta harus digunakan untuk kebaikan agar menjadi investasi akhirat. Yang kelima ini 4 fase pelarangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, menjalankan 4 fase pelarangan riba. Fase 1, isyarat bahwa riba tidak bernilai di sisi Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Allah menjelaskan bahwa riba tidak menambah nilai di sisinya, sedangkan zakat dilipat gandakan pahalanya. Di sini kemudian fase 2, kecaman terhadap praktik riba. Quran Surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Allah mencela kaum Yahudi karena tetap mengambil riba padahal telah dilarang. Kemudian fase 3, larangan riba berlipat ganda. Di sini Quran Surah Al-Imran 130 menjelaskan umat Islam diperintahkan untuk tidak memakan riba yang berlipat ganda. Fase 4, larangan total riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Allah mengharamkan seluruh bentuk riba
dan memperingatkan meninggalkan sisa riba yang masih ada. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Quran surah Ar-Rum ayat 39 menjelaskan perbedaan antara riba dan sedekah yang diberkahi Allah. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 160-61 turunnya berkaitan dengan kaum Yahudi yang tetap melakukan riba meskipun telah dilarang. Kemudian Quran surah Al-Imran ayat 130 turunnya karena praktik riba jahiliyah yang melipat gandakan utang jatuh tempo. Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 turun berkaitan perselisihan utang berbunga antara Bani Tasakif dan Bani Mughirah setelah Islam datang. Kemudian yang ketiga, urutan ayat pelarangan riba. Quran surah Ar-Rum ayat 39, kemudian Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 61, kemudian Quran surah Al-Imran ayat 130, kemudian surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Kemudian yang terakhir itu tafsir pelarangan riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Islam melarang riba karena menimbulkan ketidakadilan, memberatkan pihak yang berutang, memperlebar kesenjangan ekonomi, menghilangkan semangat tolong-menolong. Karena itu Islam menggantinya dengan sistem yang adil seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad syariah lainnya. Kemudian contoh implikasinya itu seperti praktik dalam dunia ekonomi dan keuangan menggunakan bank syariah yang bebas riba, menerapkan sistem bagi hasil dalam investasi, mengembangkan pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, menghindari pinjaman berbunga tinggi, memperbanyak zakat, infak dan sedekah, dan wakaf untuk pemerataan ekonomi. Itulah yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.